Oke, di part 1 ini membahas tentang kartu usaha. Di tips ini saya membagi usaha dalam dua jenis. Yang pertama yaitu usaha saat kalian sudah terobsesi pada suatu jurusan, dan yang kedua usaha saat kalian masih bingung mencari jurusan mana yang akan kalian tembak. Oke, langsung aja dibahas. Yang pertama yaitu usaha yang kalian lakukan saat sudah terobsesi pada suatu jurusan. Tips pertama yaitu lihat apa ada yang memilih jurusan yang sama di kelas. Kenapa? Karena kompetitor internal menurut saya lebih berbahaya. Memang bukan berarti kalian dan kompetitor kalian itu nggak bisa lulus dua-duanya. Bisa, tapi jurusan yang kalian pilih itu akan lebih maksimal peluangnya kalau misalnya kalian adalah the only one yang milih jurusan itu di kelas. Yang kedua, lihat apa ada yang milih jurusan yang sama di sekolah. Nah, setelah kalian lihat kompetitor di kelas, kalian juga bisa lihat kompetitor di luar kelas kalian, yaitu di sekolah. Jadi pastikan yang milih jurusan yang sama seperti kalian di sekolah itu jumlahnya sedikit, biar peluangnya lebih besar. Yang ketiga, lihat apa ada alumni SMA di jurusan tujuan. Gak menutup kemungkinan memang kalau misalnya kalian jadi yang pertama lolos di jurusan impian dan di PTN impian kalian itu. Ya, tapi akan lebih berpeluang kalau misalnya jurusan di PTN tujuan kalian itu dari tahun-tahun sebelumnya itu sudah ada alumni dari SMA kalian yang lulus lewat jalur SNMPTN. Yang keempat, lihat track record. Track record maksudnya adalah rekam jejak relasi sekolah kalian dan PTN tujuan. Misalnya sekolah kalian di blacklist atau tidak, atau bisa juga melihat alumni SMA kalian yang ada di PTN itu IP-nya bagus-bagus atau tidak. So, pastikan sekolah kalian gak kena blacklist, karena kalau misalnya sekolah kalian sudah kena blacklist, akan dipastikan kalian akan tidak lolos. Yang kelima, lihat kuota jurusan. Seharusnya kalau misalnya kalian mau maksimalkan pilihan kalian, maksimalkan peluang kalian, lihat dulu kuota atau daya tampungnya berapa. Yang keenam, urutan pilihan. Urutan pilihan menyatakan prioritas. Guru saya pernah menyarankan, jangan sampai salah mengurutkan passing grade. iya pak. Jurusan yang passing grade-nya besar taruh di urutan pertama, Iya pak. yang rendah taruh di urutan 2 atau 3. Iya pak. Tapi karena saya lebih suka jurusan yang passing grade-nya lebih rendah itu, akhirnya saya putuskan untuk meyakinkan diri lulus di jurusan itu, dan saya taruh jurusan itu di urutan pertama. So, kesimpulannya kalau misalnya kalian sudah yakin dengan pilihan kalian, jangan ragu untuk mengurutkan pilihan kalian itu di urutan pertama. Oke, next yang kedua adalah tips usaha saat kalian masih bingung jurusan apa. Check this out. Yang pertama, lihat sebaran alumni SMA. Sama seperti yang tadi, berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi SNMPTN, sebaran alumni juga berpengaruh. Lebih berpeluang kalau misalnya alumni jurusan PTN tujuan kalian sudah ada beberapa yang lolos, dibandingkan belum ada sama sekali. Yang kedua, lihat kuota dan peminat dari tahun ke tahun, atau biasa kita sebut dengan keketatan jurusan. Nah, biasanya untuk melihat keketatan jurusan ada di web SNMPTN. Kalau misalnya web SNMPTN yang belum bisa diakses, kalian bisa lihat di website PTN yang kalian inginkan, atau tinggal kalian cari di bawah Google aja. Next, yang ketiga, tetap perhatikan kualitas kampus. Nah, ini juga penting. Walaupun kalian masih bingung mau jurusan apa, tapi itu nggak menjadikan alasan kalian buat asal-asalan aja milih jurusan, karena harus tetap perhatikan kualitas jurusan. Gimana sih caranya? Gampangnya kalian tinggal lihat akreditasinya. Tapi kalau misalnya masih kurang, kalian bisa lihat deskripsi jurusannya, mata kuliahnya apa aja, prestasi yang pernah diraih apa, atau kalian melihat prospek kerjanya. Biasanya kualitas jurusan akan mengikuti kualitas dari kampusnya itu sendiri. Kampus yang bagus itu insya Allah jurusan semuanya pasti bagus. Walaupun yang gak terkenal sekalipun itu pasti bagus kalau misalnya ada di kampus yang bagus. Terakhir, sama seperti tadi, urutan pilihan. Urutan pilihan menyatakan prioritas. Sama seperti yang tadi, kalau misalnya kalian sudah meyakini suatu jurusan yang kalian cari, jangan ragu-ragu untuk meletakkan jurusan itu di pilihan pertama, karena urutan itu berpengaruh juga. Dan perlu kalian tahu, gak semua jurusan atau PTN mau di nomor 2 kan. Sekali lagi, jangan ragu-ragu mengurutkan jurusan kalian yang sudah kalian yakini berpeluang di urutan pertama.